wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurmawar. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Pagi semester 3 di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi SDM dan SDA dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Winarsi SPD MM. Baiklah, kita lanjut saja ya. Judul yang materi yang akan saya sampaikan yaitu berjudul Produktivitas Tenaga Kerja. Selanjutnya ada pengertian dari produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu, dalam kondisi standar, dan diukur dalam satuan volume per hari atau orang. Nah, pengertian produktivitas tenaga kerja dituliskan dalam suatu bentuk. Perumusan matematis adalah sebagai berikut. Jadi, rumusnya itu produktivitas sama dengan satuan hasil kerja per satuan waktu. Itu yang pertama ada hasil kerja adalah sejumlah hasil tugas atau proses yang bisa dilaksanakan dalam satu periode tertentu, dapat berupa hari atau jam. Yang kedua ada satuan hasil kerja, dapat berubah meter per kubik per jam, meter persegi per jam, meter per jam. Nah, selanjutnya yang ketiga ada lagi yang namanya waktu kerja atau jam kerja adalah sejumlah waktu yang digunakan secara efektif dalam melaksanakan tugas dalam satu periode. Satu periode yang dimaksud di sini adalah waktu jam kerja normal dalam satu hari kerja, yaitu 8 jam. So baby, put me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole. Selanjutnya ada lagi yang namanya kita ke pembahasan faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja nih. Ada 7 ya. Yang pertama itu ada tingkat upah dan sistem bonus. Dengan pemberian upah kerja yang sepadan akan mendorong para pekerja untuk bekerja lebih giat lagi karena merasa jerih payahnya dalam proses produksi di proyek dihargai oleh pihak perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada lagi namanya pendidikan, keahlian, dan keterampilan para pekerja dalam peningkatan produktivitas kualitas sumber daya manusia atau bisa disebut dengan SDM. Memegang peranan utama. Pendidikan dan keahlian para pekerja merupakan kunci peningkatan produk yang dihasilkan oleh para pekerja. Yang ketiga ada usia pekerja nih. Usia pekerja yang relatif muda mempunyai produktivitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pekerja yang usianya lebih tua. Selanjutnya ada lagi yang keempat. Ada pengadaan barang nih, pengadaan barang. Pada saat pengadaan barang itu bisa sarana dan prasarana, alat tulis kantor, ATK, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima ada cuaca. Cuaca pada musim kemarau, suhu udara akan meningkat, lebih panas yang menyebabkan pekerja akan cepat kelelahan sehingga menyebabkan produktivitasnya akan menurun. Sedangkan pada musim penghujan, pekerjaan yang menyangkut fondasi dan galian tanah untuk pekerjaan konstruksi akan terlambat karena kondisi tanah dapat longsor. Selanjutnya yang keenam ada jarak material ya.
adanya jarak material yang jauh akan mengurangi produktivitas pekerjaan. Karena dengan jarak yang jauh antar material dan tempat dilakukannya pekerjaan memerlukan tenaga yang ekstra. Selanjutnya yang ketujuh, ada hubungan sosial atau kerjasama dan komunikasi ya. Jadi hubungan sosial antar pekerja akan mempengaruhi pelaksanaan kerja di lapangan. Adanya hubungan yang baik dan serasi antar sesama pekerja akan memudahkan komunikasi kerja, sehingga tercipta situasi yang kondusif pada tumbuhnya semangat kompetitif di kalangan bekerja. Selanjutnya ada manfaat pengukuran produktivitas. Yang pertama ada memberikan informasi bagi perusahaan untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas. Yang kedua ada sebagai evaluasi perkembangan dan efektivitas dari perbaikan terus-menerus yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga ada memperbaiki cara kerja dan memperbaharui cara kerja untuk meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada memberikan informasi seberapa besar produktivitas tenaga kerja. Dan yang terakhir yang kelima adalah memberikan informasi apakah faktor-faktor penjualan, biaya bahan yang digunakan, biaya overhead produksi, biaya administrasi dan umum, dan biaya tenaga kerja mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada suatu perusahaan. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel ini ya. Karena jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe. Karena like kalian sangat berharga bagi channel ini, agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.